Semuanya, perkenalkan, saya Ningketat Puspawilatita dengan NIM 12112512119. Hari ini saya akan menyampaikan artikel ilmiah saya dari mata kuliah Seminar Manajemen yang berjudul Pengaruh Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro tahun 2025, yang dimana mata kuliah Seminar Manajemen ini diampu oleh Ibu Dr. Farida Yulianti, SHSDFM. Yang pertama kita bahas itu ada abstrak. Jadi, mutu pelayanan merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan keberhasilan manajemen rumah sakit karena berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan pasien. Eh, Metode penelitian yang digunakan pada artikel ilmiah ini itu ada systematic review dengan pedoman Prisma yang menaah 15 artikel ilmiah terkait hubungan mutu pelayanan dan kepuasan pasien yang dipublikasi antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, di mana hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan, terutama pada aspek interpersonal dan kecepatan pelayanan, merupakan langkah strategi untuk meningkatkan kepuasan pasien. Kata kunci untuk artikel ilmiah ini ada mutu pelayanan, kepuasan pasien, sertual, rumah sakit, dan systematic review. Jadi, mutu pelayanan itu merupakan suatu indikator utama keberhasilan manajemen rumah sakit karena sangat berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan pasien. Pasien saat ini itu semakin kritis, di mana bukan hanya menilai dari tindakan medis saja, tetapi juga dari komunikasi, kecepatan layanan, kenyamanan, dan rasa aman. Kepuasan pasien sendiri itu berpengaruh terhadap loyalitas, penggunaan ulang layanan rumah sakit, dan citra rumah sakit itu sendiri. Nah, karena itu penting, jadi kita penting banget untuk memahami faktor apa saja yang mempengaruhi mutu pelayanan, terutama di rumah sakit daerah, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien dengan menggunakan metode virtual dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Tinjauan pustaka yang pertama kita bahas yaitu ada mutu pelayanan rumah sakit. Jadi mutu pelayanan rumah sakit merupakan kemampuan rumah sakit memberikan layanan aman, efektif, tepat waktu, dan berorientasi pasien. Mutu pelayanan rumah sakit ini bisa dinilai dengan 5 dimensi metode Serval. Yang pertama ada timeliness, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Uh, Mutu pelayanan ini akan dipengaruhi oleh kompetensi tenaga kesehatan, proses layanan, fasilitas, dan sistem manajemen mutu. Yang kedua kita bahas itu ada kepuasan pasien. Jadi kepuasan pasien itu merupakan ukuran sejauh mana layanan memenuhi dan melampaui harapan pasien yang dipengaruhi oleh komunikasi, keramahan tenaga kesehatan, fasilitas fisik, dan kenyamanan. Kepuasan pasien ini merupakan predikator loyalitas, kepatuhan pengobatan, dan rekomendasi rumah sakit. Di mana di Indonesia itu ada faktor signifikannya, yaitu ada waktu tunggu, fasilitas, pelayanan keperawatan, kompetensi tenaga medis, dan sikap empatik tenaga medis itu. Ada hubungan mutu pelayanan dengan kepuasan pasien, di mana semua metode self-help itu sangat berpengaruh signifikan. Tetapi, eh, dimensi empati dan responsiveness ini yang paling dominan, di mana mutu pelayanan yang baik ini akan meningkatkan pengalaman, kepuasan, dan loyalitas pasien dengan faktor penentu mutu, yaitu tata kelola manajemen, SOP, dan budaya organisasi. Menurut teori pasien care center care, kepuasan pasien ini dipengaruhi oleh respect dignity, information dan communication, emotional support, coordination of care, dan physical comfort. Untuk metode penelitian yang saya gunakan itu ada tinjauan pustaka sistematik dengan tujuan mengidentifikasi, menyebarkan, dan mensintesis penelitian tentang pengaruh timbal balik pelayanan terhadap kepuasan pasien dengan menggunakan pedoman Prisma, di mana strategi pencariannya itu menggunakan kata kunci kualitas pelayanan, kepuasan pasien, kualitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, mutu pelayanan, kepuasan pasien, dan seksual dengan menggunakan operator boolean untuk memperoleh dan membuka pencarian. Batasan publikasinya itu ada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Sumber data yang saya gunakan itu ada PubMed, Science Direct, Google Cendekia, DOAJ, dan Sinta. Untuk hasil penelitian yang saya lakukan itu dari 15
jurnal yang saya dapatkan, secara konsisten melaporkan bahwa mutu pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien, di mana temuan ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor utama yang menentukan bagaimana pasien menilai pengalaman mereka selama menerima perawatan di fasilitas kesehatan. Mutu pelayanan yang baik itu akan mencakup keandalan, kecepatan layanan, kemampuan memberi rasa aman, fasilitas fisik yang memadai, dan terutama empati tenaga kesehatan untuk meningkatkan persepsi positif pasien terhadap pelayanan yang mereka terima. Di mana dimensi self-call yang paling dominan itu ada empati di 80%. Jadi dimensi self-call yang saya dapat itu untuk empati itu ada 80%, di mana yang didapatkan yang paling berpengaruh itu ada keramahan, kesabaran, dan komunikasi yang jelas. Untuk responsiveness sebanyak 73%, yang dinilai itu ada kecepatan pelayanan dan penanganan. Assurance yang didapat 67% dan reliability 53% yang dinilai itu ada kompetensi tenaga kesehatan, konsistensi, dan ketepatan prosedur. Tanglimbas 40% itu yaitu fasilitas fisik, dan interaksi interpersonal. Nah, penelitian ini dapat diimplementasikan di RSUD Jenderal Ahmad Yani dengan cara yang pertama itu ada untuk empati dan komunikasi tenaga medis itu diimplementasikan dalam bentuk pelatihan komunikasi, kemampuan empati, penjelasan prosedur yang jelas dan sikap profesional. Yang kedua ada peningkatan responsivitas itu cara mengimplementasikannya dengan mempercepat layanan, mengurangi waktu tunggu dan menerapkan antrian digital. Yang ketiga yaitu memperbaiki alur pelayanan BPJS dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan transparansi. Yang keempat ada memperbaiki fasilitas fisik dasar, di mana dengan cara memperbaiki kebersihan, kenyamanan, dan sarana dasar. Yang terakhir itu yaitu menguatkan sistem penanganan keluhan dengan merespon cepat dan memberikan solusi yang jelas untuk meningkatkan kepercayaan pasien. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan itu dari 15 artikel yang saya temukan itu menunjukkan mutu pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien, di mana yang dinilai itu ada keandalan, kecepatan respon, rasa aman, fasilitas fisik, dan empati tenaga kesehatan. Pelayanan yang buruk seperti waktu tunggu yang lama, komunikasi yang kurang efektif, dan fasilitas yang tidak nyaman itu menurunkan kepuasan pasien, di mana analisis circle yang paling dominan yaitu ada empati di angka 80%. Jadi temuannya sejalan dengan teori sirkular yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh interaksi manusia. Untuk implementasi di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani yang bisa diimplikasikan di kemudian hari, yaitu peningkatan empati dan komunikasi tenaga medis, sistem respon cepat, memperbaiki alur BPJS, optimalisasi fasilitas dasar, dan mekanisme penanganan keluhan yang sistematis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!